Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Reren Tafita. Saya dari kelas A jurusan Perbankan Syariah semester 2. Saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Manajemen. Video ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Manajemen yang diampu oleh Ibu Sylvia Nuriasari, MEI. Pertama-tama saya akan membacakan pendahuluannya. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Maksudnya, manajemen telah ada semenjak manusia berada di bumi ini. Seperti diketahui, ilmu manajemen selalu berkembang sampai saat ini. Ilmu manajemen memberikan pemahaman kepada kita untuk cara memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajer serta tentang pendekatan dalam meneliti dan menganalisis. Oleh karena itu, pada video ini akan dibahas mengenai teori manajemen serta evolusinya dari masa ke masa. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam video ini berupa: bagaimanakah sejarah pengembangan manajemen? Apa saja teori manajemen? Dan bagaimanakah evolusi teori manajemen? Sejarah perkembangan manajemen. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah perkembangannya. Namun, dapat dipastikan bahwa manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut bernama Piramida Giza. Piramida ini dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tidak akan berhasil dibangun apabila tidak ada seseorang yang memimpin, atau dalam kehidupan ini, dalam zaman sekarang disebut sebagai manajer. Jika tidak ada yang merencanakan apa yang harus dilakukan atau mengorganisir manusia serta bahan bakunya, dan memimpin serta mengarahkan para pekerja, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi pula atau tidak akan berhasil dibangun piramida Giza tersebut. Selain itu, terdapat bukti yang sudah tercatat, yaitu sebelum abad ke-20 terjadi dua peristiwa penting dalam manajemen. Peristiwa pertama yaitu pada 1776, ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin mengenai ekonomi klasik. Doktrin ini diberi nama The Wealth of Nation. Dalam bukunya ini, ia mengungkapkan keunggulan ekonomi yang akan diperoleh apabila di organisasi itu dilakukan pembagian kerja atau division of labor. Apakah itu pembagian kerja? Pembagian kerja ialah perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, Adam Smith mengatakan bahwa 10 orang pegawai masing-masing melakukan pekerjaan khusus, perusahaan peniti dapat menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari. Tetapi, hasilnya akan berbeda apabila setiap orang bekerja menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaannya, maka sudah sangat hebat apabila satu orang menghasilkan 10 peniti dalam sehari. Dari hal itu juga Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan yang pertama meningkatkan keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja. Yang kedua, menghemat waktu yang terbuang karena pergantian tugas. Yang ketiga, menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Peristiwa penting yang kedua yaitu terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris menandai dimulainya penggunaan mesin yang menggantikan tenaga kerja manusia, yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah ke suatu tempat yang sekarang disebut dengan pabrik. Perpindahan tersebut mengakibatkan para manajer pada saat itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka untuk meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, serta mengarahkan kegiatan sehari-hari mereka. Sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Topik selanjutnya yang saya akan bahas ialah teori-teori manajemen.
teori manajemen sendiri dibagi menjadi 6 aliran. Aliran pertama yaitu aliran klasik. Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajemen ini dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Aliran yang kedua yaitu aliran perilaku, atau yang sering disebut juga dengan manajemen hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen dalam memahami manusia. Aliran ketiga ialah aliran manajemen ilmiah. Aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teorinya. Menurut aliran ini, pendekatan kuantitatif merupakan sarana utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajer. Manajemen ilmiah atau disebut juga dengan manajemen modern adalah kepemimpinan atau pengelolaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara kerja yang berdasarkan prinsip-prinsip atau pedoman keilmuan. Ciri-ciri dari manajemen ilmiah ialah yang pertama, menggunakan cara kerja keilmuan dan prinsip-prinsip keilmuan sebagai hasil percobaan dan penyelidikan yang ilmiah pula. Yang kedua, terdapat nasionalisme, yaitu bekerja berdasarkan perhitungan atau pemikiran yang cermat dan teliti. Jadi meninggalkan cara yang lama, yaitu cara kerja trial dan error. Yang ketiga, terdapat standarisasi. Maksudnya bekerja berdasarkan ukuran-ukuran standar tertentu, baik dalam cara kerjanya atau waktu yang digunakannya maupun hasil produksi yang dihasilkannya. Yang keempat ialah terjadinya peningkatan produktivitas sebagai hasil kerja yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir ialah cara kerja dan hasil kerjanya dapat mengikuti dan memenuhi tuntutan kebutuhan zaman yang makin meningkat. Aliran yang keempat yang akan kita bahas ialah aliran analisis sistem. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Aliran yang kelima ialah aliran manajemen berdasarkan hasil. Aliran manajemen berdasarkan hasil diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal 1950-an. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai, bukannya pada interaksi kegiatan karyawan. Manajemen berdasarkan hasil bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal berdasarkan perjanjian yang jelas dan terukur yang dibuat di muka. Aliran yang terakhir yaitu aliran manajemen mutu. Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan dan konsumen. Manajemen mutu adalah aspek dari seluruh fungsi manajemen yang menetapkan serta melaksanakan kebijakan mutu yang merupakan sebuah filsafat dan budaya organisasi yang menekankan kepada upaya menciptakan mutu yang konstan melalui setiap aspek dalam kegiatan organisasi. Manajemen mutu membutuhkan pemahaman mengenai sifat mutu dan sifat sistem mutu, serta komitmen manajemen untuk bekerja dalam berbagai cara. Plat jago balu bila I'm
Bila